Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Retono Mano Christian yang RP Akhir 114. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan final project manajemen project saya yang berjudul Analisa Manajemen Project Nusantara Blue Roots dalam restorasi Blue Carbon dan pengembangan ekowisata berkelanjutan di Raja Ampat. Secara umum, Nusantara Blue Roots adalah proyek restorasi ekosistem pesisir berbasis Blue Carbon yang menggabungkan konservasi mangrove dan lamun, pengembangan karbon kredit, ekosistem berlanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian, melihat dari latar belakang, latar belakang utama proyek ini adalah kebutuhan yang semakin besar terhadap solusi mitigasi iklim berbasis alam. Ekosistem pesisir mangrove dan lamun memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon. Tetapi proyek konservasi yang sering menghadapi masalah pembiayaan jangka panjang. Di sisi lain, proyek di kawasan pesisir seperti Raja Ampat memiliki tantangan berupa akses logistik, hak adat, kebutuhan MRV, sertifikasi karbon, serta risiko cuaca. Karena itu, Nusantara Blue Roots diposisikan sebagai proyek ekonomi biru yang mengubah restorasi ekosistem menjadi aset karbon dan daya tarik ekowisata. Ini adalah gambaran desain proyek dan peta lokasi Nusantara Blue Roots, proyek berlokasi di kawasan pesisir Raja Ampat, Papua Barat Daya. Lokasi ini dipilih karena memiliki reputasi global sebagai kawasan biodiversitas laut dan destinasi ekowisata premium. Peta lokasi juga memperlihatkan bahwa proyek berada di kawasan kepulauan yang strategis, tetapi juga memiliki tantangan logistik. Oleh karena itu, aspek jadwal, biaya vendor, dan risiko menjadi sangat penting dalam pengelolaan proyek ini. Dari tujuan proyek utama Nusantara Blue Roots adalah memulihkan ekosistem pesisir sekaligus menciptakan model bisnis berkelanjutan melalui karbon kredit ekowisata. Melalui framework Theory of Change, sistem RFV, dokumen PDD, dimulai dari input berupa CAPEX, blended finance, vendor, dan juga tenaga lokal. Input tersebut digunakan untuk aktivitas seperti AMDAL, PIC, nursery, sertifikasi karbon, dan juga ekowisata. Output proyek berupa area restorasi seperti sistem NOV, dokumen PDD, karbon kredit, dan lainnya. Outcome yang diharapkan adalah pendapatan dari karbon dan wisata, lapangan kerja lokal, serta data karbon yang kredibel. Dari ruang lingkup mencakup 5 kelompok utama, baseline dan izin, kemudian terdapat restorasi, MRV dan karbon ekowisata, serta handover. Adapun yang tidak termasuk dalam proyek ini adalah restorasi terumbu karang, risiko wisata massal, pembebasan hak ulayat, jaminan harga karbon tetap, dan operasional rutin jangka panjang setelah fase pembangunan awal. Acceptance kriteria proyek adalah seluruh deliverables selesai 100%, biaya terkendali, sistem energi aktif, dan FPIC terdokumentasi dengan baik. Lalu dari struktur organisasi proyek menggunakan pendekatan governance dan accountability model. Proyek sponsor memegang keputusan investasi dan perubahan besar. Project manager menjadi integrator utama untuk scope, time, cost, risk, vendor, dan juga reporting. Di bawah project manager terdapat beberapa fungsi seperti ekologi dan restoration, MRV dan certification, ecotourism development, legal and compliance, procurement and logistik, serta safety and environment. Struktur ini penting karena proyek Nusantara Blue Roads bersifat multidimensi. Proyek ini tidak hanya bicara restorasi, tetapi juga legalitas, sertifikat karbon, ekowisata, masyarakat lokal, vendor, dan juga investor. Ya, selanjutnya di WBS atau Work Breakdown Structure. Work Breakdown Structure atau WBS digunakan untuk memecah proyek yang kompleks menjadi padat paket kerja yang lebih kecil, terukur, dan dapat dikendalikan. WBS ini menjadi dasar untuk menyusun jadwal, estimasi biaya, procurement, risk register, dan AVM. Jadi, work breakdown structure berfungsi sebagai fondasi utama pengendalian proyek. Dari estimasi biaya proyek, dari sisi biaya, capex baseline proyek adalah 14,95 miliar. Jika proyek crashing diterapkan, terdapat tambahan biaya 205,67 juta, sehingga total investasi setelah crashing menjadi sekitar 15,15 miliar. OPEX tahunan diproyeksikan sebesar 9,99 miliar. Struktur pendanaan menggunakan blended finance, yaitu 35% hibah, 10% CSR, dan 55% investasi swasta. Skema ini dipilih karena proyek memiliki dampak ekologis dan sosial, tetapi juga memiliki potensi pendapatan jangka panjang. Dengan blended finance, dengan menggunakan blended finance, beban investasi tidak hanya ditanggung investor komersial, tetapi juga didukung dana hibah dan CSR untuk memperkuat aspek konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Lalu dari analisis kelayakan proyek, analisis kelayakan menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial. NPV normal proyek mencapai sekitar 50,77 miliar. Sedangkan NPV setelah crashing tetap positif sebesar sekitar 50,57 miliar. IRR project sekitar 28,4%, jauh di atas WCC yaitu 9%. Payback period sekitar 4 tahun 6 bulan, lebih cepat dari benchmark 7 tahun. Profitability index lebih dari 2,72 dan ROI
proyek ini tidak hanya layak dari sisi lingkungan, sosial, tapi juga menarik secara finansial. Keputusan kelayakan pada bagian ini adalah proyek dapat dijalankan, tapi tetap membutuhkan kontrol yang ketat terhadap biaya, jadwal, sertifikasi, dan risiko pasangan. Sekarang pada slide jadwal proyek atau Gantt chart, dari sisi jadwal durasi normal proyek adalah 27,5 bulan. Jika proyek racing diterapkan, durasi dapat dipercepat menjadi 25 bulan. Gantt chart menunjukkan bahwa beberapa aktivitas berjalan paralel, terutama setelah perizinan dan desain teknis selesai. Aktivitas restorasi, instalasi MRV, pembangunan eco-lodge, boardwalk, dan penyusunan dokumen karbon dapat berjalan beriringan. Namun, karena proyek berada di kawasan kepulauan, jadwal harus memperhitungkan faktor cuaca, logistik, maritim, ketersediaan vendor, dan proses sertifikasi yang bergantung pada pihak eksternal. Oke, lanjut pada network diagram dan critical path. Network diagram menunjukkan hubungan ketergantungan antara aktivitas. Berdasarkan analisis CPM, critical path proyek adalah AB, EF, LM, OP. Jalur ini mencakup survei baseline dan AMDAL, perizinan VPIC, pengadaan bibit, restorasi mangrove, dan lamun tahap 1, validasi Vera, sertifikasi CCB Gold, penerbitan karbon kredit pertama, dan peluncuran operasional awal. Critical path ini penting karena keterlibatan pada salah satu aktivitas di jalur tersebut akan berdampak langsung pada penyelesaian proyek. Karena itu, aktivitas pada critical path harus dipantau lebih intensif melalui milestone review, weekly progress report, dan early warning system. Selanjutnya, di bagian progress and performance measurement atau AVM, pada bulan ke-14 dilakukan simulasi earned value management. Nilai plan value atau PV adalah 11.249 juta, yang berarti nilai pekerjaan yang seharusnya sudah selesai. Earned value atau EV adalah 10.400 juta, yaitu nilai pekerjaan yang benar-benar selesai. Actual cost atau AEC adalah 11,75 juta, yaitu biaya aktual yang sudah dikeluarkan. Dari angka tersebut, schedule variance atau SP adalah minus 849 juta, karena EV lebih kecil dari PV, artinya proyek berada dalam kondisi behind schedule. Cost variance atau CV adalah 675 juta, karena EV lebih kecil daripada AC, artinya proyek mengalami overcost. SPI proyek adalah 0,92 dan CPI adalah 0,94. Karena keduanya di bawah 1, maka proyek terlambat dan biaya kurang efisien. Namun kondisi ini masih dapat dikendalikan melalui recovery plan, terutama pada restorasi, MRV, logistik, dan juga dokumen karbon. Selanjutnya pada kurva S dan status proyek. Kurva S melaporkan hasil IVM pada bulan ke-14. PV terhadap BAC adalah 75,24%, EV terhadap BAC adalah 69,57%, dan AC terhadap BAC adalah 74,8%. Artinya progres aktual tertinggal dari rencana, sementara biaya aktual sudah mendekati biaya rencana. Dengan kata lain, proyek mengalami behind schedule atau overcost. Fokus recovery yang direkomendasikan adalah mempercepat restorasi tanpa menurunkan kualitas ekologis, menyelesaikan kalibrasi MRV dan validasi data, mengendalikan biaya logistik, maritim, serta mempercepat penyusunan PDD dan koordinasi dengan VVP. Lalu untuk outsourcing dan procurement plan, karena proyek melibatkan vendor, supplier, konsultan, dan pihak ketiga, maka analisis outsourcing dan procurement jadi wajib. Strategi yang digunakan adalah make by hybrid. Pekerjaan tetap dikelola internal adalah project control, stakeholder strategi, dan keputusan kualitas. Pekerjaan yang dibeli dari vendor ada MRV, VVB, konstruksi, logistik, konsultan karbon, dan supplier bibit. Sementara itu, pekerjaan hybrid meliputi VPIC, baseline, PDD, promosi, dan juga tenaga lapangan. Vendor dikendalikan melalui RFP berbasis scope dan deliverables, evaluasi berbobot, kontrak atau SLA, milestone payment, retensi, penalti, warranty, progress report, inspection, commissioning, dan corrective action. Oke, selanjutnya analisa risiko dan mitigasi. Risiko utama proyek berada pada aspek sosial, pendanaan, regulasi karbon, pasar karbon, cuaca, audit, dan logistik. Risiko paling kritis adalah sengketa hak ulayat dadat karena dapat menghentikan kegiatan fisik proyek. Risiko lain yang tinggi adalah penundaan blended finance, perubahan regulasi SRN PPI, penurunan harga karbon kredit, dan bottleneck audit Vera atau CCD. Strategi mitigasinya mencakup VPIC sejak awal, pemetaan partisipatif, mediator adat, bridging finance, diversifikasi donor, sertifikasi CCB Gold, diversifikasi pembelian karbon, serta early booking VVB, dan contingency cost. Ini adalah matriksnya. Kemudian, pada bagian project controlling dan juga evaluation, project controlling dilakukan melalui control loop yang mengintegrasikan baseline control. Progress monitoring, EV measurement, project manager berperan sebagai decision dan escalation hub. Jika terjadi deviasi waktu, biaya mutu risiko atau vendor, maka project manager harus menganalisa penyebab, menyusun tindakan korektif,
dan melakukan eskalasi kepada sponsor jika berdampak pada baseline proyek. Pada bagian kesimpulan akhir dari analisa ini adalah Nusantara Blue Road selain dijalankan secara ekologis, sosial, teknis, finansial, dan juga manajerial. Nilai utama proyek berasal dari integrasi resource karbon, bank kredit, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun keputusan akhir bukan hanya go, melainkan go with control. Artinya proyek layak dijalankan tetapi harus dikawal dengan kontrol dan disiplin. Inilah daftar pusaka sebagai referensi saya dalam pembentukan proyek ini. Pada bagian demikian presentasi final project saya mengenai Nusantara Blue Roots. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa resursi lingkungan dapat dirancang sebagai proyek yang tidak hanya berdampak ekologis dan sosial, tetapi juga layak secara finansial apabila dikelola dengan manajemen proyek yang sistematis. Baik, sekarang melalui sistem Q&A, pertanyaan pertama, jika CLV menunjukkan proyek berbeda dalam kondisi behind schedule dan over cost, mengapa proyek tetap layak dijalankan? Baik, untuk pertanyaan tersebut jawaban saya adalah proyek tetap dinyatakan layak karena deviasi pada EVM masih berada pada tahap early warning. Bukan kegagalan proyek pada bulan ke-14 nilai SPI sebesar 0,92 menunjukkan adanya keterlambatan jadwal. Sedangkan CPI sebesar 0,94 menunjukkan biaya kurang efisien, namun deviasi ini masih dapat dikendalikan melalui recovery plan, seperti percepatan aktivitas restorasi, kalibrasi MRV, pengendalian biaya logistik, dan percepatan dokumentasi karbon. Selain itu, dari sisi kelayakan finansial, proyek masih menunjukkan indikator yang kuat. NPV tetap positif sebesar 50,77 miliar pada skenario normal dan 50,57 miliar setelah tracing. Jadi keputusan proyek bukan sekedar go, tapi go with control. Artinya proyek layak dijalankan tetapi harus dikawal dengan pengendalian lebih ketat. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, apa risiko terbesar dalam proyek Nusantara Blue Roads dan bagaimana strategi mitigasinya? Jawabannya adalah, risiko terbesar dalam proyek ini adalah sengketa hak layak adat. Karena proyek dilakukan di kawasan pesisir Raja Ampat yang memiliki keterikatan sosial dan adat yang kuat. Jika risiko ini tidak dikelola, dampaknya dapat menghentikan kegiatan fisik proyek, mengganggu legitimasi sosial, dan menunda seluruh jadwal implementasi. Strategi mitigasinya adalah menerapkan VPIC atau Free Prior and Conflict Consent sejak awal, melakukan pemetaan partisipatif bersama masyarakat adat, melibatkan tokoh adat dan pemerintah daerah, serta menyediakan grievance mechanism agar keluhan masyarakat dapat ditangani secara formal. Selain itu, proyek juga melakukan revenue sharing dan melibatkan tenaga lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak terdampak, tapi jadi mitra utama dalam pelaksanaan proyek. Dengan strategi tersebut, sosial dapat dikurangi dan berkelanjutan proyek menjadi lebih kuat. Mungkin sekian presentasi dan jawaban dari sesi Q&A saya. Saya Reza Nomor Christian, terima kasih.